belajar dengan bidang masing-masing untuk membagi cinta kepada para brother. Nama saya Romo Paulus Teguh Kusbiantoro Okarm. Saya Karmelit. Saya bekerja di sini baru 2 tahun ini, terakhir ini. Lalu pekerjaan saya adalah setiap hari Kamis akan berada di tempat ini di Seminari Tinggi untuk mendengarkan para frater. Sesekali saya memberi rekoleksi di tempat ini, tetapi setiap Kamis ada 4 frater sekitar itu untuk saya dengarkan dan bisa berkali-kali supaya kita bersama-sama belajar mengenal frater untuk saya, tetapi frater juga mengenal jalan hidupnya. Jadi saya lebih kepada pembimbing rohani yang bernuansa psikologi. Jadi latar belakang saya adalah saya studi psikologi. Jadi dengan demikian frater punya teman. Saya Karmelit, ada 2 teman lagi Romo-Romo Yesuit yang membimbing dalam hal spiritualitas. Ada Romo Tri yang bekerja sebagai rektor di sini. Dia ahli kitab suci dari JM, dan beberapa Romo Projo, Romo diosesan di sini. Apa yang penting dalam pendidikan frater adalah, kalau saya meneliti frater 20 tahun terakhir ini, suster juga awam, itu tampak sekali bahwa keluarga-keluarga mereka itu berasal dari keluarga yang ada yang harmonis, tapi juga ada yang tidak harmonis. Saya misalnya dari keluarga yang tidak harmonis, maksudnya ada kekurangan sana-sini, dan itu biasa. Tetapi yang menjadi menarik dalam pendidikan adalah bahwa kalau demikian ada banyak calon itu mengalami kurang cinta masa lalunya, kurang cinta dalam keluarga karena orang tua sibuk ke sana ke sini. Salah satu tugas seminaris adalah memberikan kembali perasaan dicintai itu. Jadi kami bersama-sama belajar mengenyangkan cinta para frater. Pengalaman akan cinta itu ada banyak modelnya. Bermain sepak bola, berkomunitas, lalu saya dengarkan seperti ini, mendapatkan pelajaran. Semuanya itu adalah sarana untuk kembali mengembalikan cinta yang hilang, supaya nanti ketika jadi Romo bisa berbagi cinta. Itulah salah satu PR besar bersama-sama dari Formatores. Lalu yang menarik juga di sini adalah bahwa di Seminari Tinggi ini terdiri atas 10 atau 11 keuskupan dan dengan 130 frater dari penjuru Indonesia. Ini menjadi indah karena selain sulit, artinya itu dengan aneka budaya, tetapi frater dipaksa untuk belajar berbudaya sebagai bangsa Indonesia. Dengan keanekaan ini mereka nanti akan menjadi lebih lembut. Itu paling tidak pengalaman saya masa lalu. Menjadi frater itu tidak memilih teman. Orang-orang di luar itu bisa punya banyak teman, tetapi teman-temannya itu adalah pilihannya sendiri. Kami yang di dalam dihadapkan, ini saudara. Dengan itu kami berdinamika, bersaudara, berkorelasi, berelasi dengan segala macam kesulitannya. Tetapi setelah 7 tahun, 8 tahun bersama-sama, kami menjadi lebih belajar satu sama lain. Saya Jawa akan belajar teman-teman Kalimantan, yang Kalimantan belajar dari Flores, saya juga mengenal Flores, Batak. Kita tahu-tahu setelah ditempatkan di tempat-tempat itu menjadi lebih bisa memahami, dan inilah keindahan dari persaudaraan. Demikianlah kira-kira yang menjadi tantangan bersama dalam formator adalah formasi adalah belajar dengan bidang masing-masing untuk membagi cinta kepada para frater dengan segala macam aspek. Tentu saja
pengalaman hidup doa atau belajar bersama Tuhan Yesus menjadi salah satu yang paling inti. Saya dan para formator lain dan para frater harus belajar mengenal Tuhan Yesus atau berani membiarkan diri dikenal dan menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus inilah yang hendaknya menjadi pengalaman waktu bersaudara, waktu makan bersama, waktu berdoa bersama. Dengan demikian, pengenalan akan Tuhan Yesus menjadi modal utama untuk kita bagikan dalam hidup menggereja nantinya. Dan saya senang sekali karena pernah mengalami beberapa saat tidak lama sampai masuk ke Palangkaraya di pedalaman Saripoi. Dari situ saya setidaknya tahu medan sedikit bahwa di sana sangat membutuhkan romo. Maka frater-frater yang di sini saya arahkan supaya gembira dengan tempatnya, dan tampaknya para frater tanpa saya arahkan pun sudah gembira. Mereka punya semangat untuk kembali dan punya semangat untuk membangun gereja setempat di sana. Itu tampak sekali karena kalau ditanyai dari mana mereka tertarik, dari romo-romo yang bekerja dengan bagus di pedalaman. Lalu dari situlah motivasi frater untuk jadi romo bertumbuh. Jadi dengan demikian hal itu sangat akan mungkin bahwa mereka kembali. Yang paling penting tetapi di Malang adalah bahwa mereka belajar sungguh sebisanya di STFT yang bagus ini dengan akreditasi A. Jadi para frater itu hendaknya belajar sehingga suatu saat bisa membantu dengan baik dan benar tentang teologi-teologinya. Lalu yang lain yang menarik adalah bahwa para frater bisa mengangkat budayanya masing-masing untuk dipresentasikan, ditampilkan di sini. Jadi teman-teman dari Dayak menari dengan latar belakang burung, bercerita tentang bagaimana mereka kadang-kadang berperang, berebut tentang seorang gadis, tapi itu indah sekali karena itu budaya. Demikianlah kira-kira yang terjadi di sini, dan saya memang mendukung untuk kembali dan mendapatkan modal dari sini dan dari teman, dari sekolahan, dari romo-romo pembimbing di sini.